Pengacara mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Hotman Paris, sempat memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana. Bagaimana tanggapan Kejagung? Kapus Penkum Kejagung Anam Supriyatna tak banyak berkomentar mengenai permintaan Hotman itu. Dia hanya mengatakan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan sesuai ketentuan. Menurut Anam, penyidik akan mendalami semua pihak yang terlibat dalam perkara itu. Secara bersamaan, kebenaran juga akan terungkap. Biar penyidik mendalami untuk mengungkap semua fakta hukum dan pihak-pihak yang terlibat nantinya, tutur Anam. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris menyebut kliennya tidak melakukan korupsi dalam kasus tersebut. Hotman sudah mengizinkan pernyataannya dikutip. Seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Hotman sebelumnya mencolek Presiden Prabowo Subianto agar memanggil Kejaksaan Agung dan meminta kasus Nadiem digelar perkaranya di Istana. Dia akan membuktikan bahwa Nadiem tidak melakukan perbuatan korupsi. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo yang pernah jadi klien saya 25 tahun. Tambahnya, dihubungi Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon pernyataan dari Hotman Paris tersebut. Hasan menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum. Seperti diketahui, Nadiem Makarim ditetapkan tersangka dengan pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, Nadiem telah 2 kali diperiksa dalam kasus tersebut. Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin 23 Juli yang berlangsung sekitar 12 jam. Kemudian Nadiem kembali diperiksa pada Selasa selama sekitar 9 jam. Kemudian pada Kamis 4 Oktober merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019-2022. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun.